Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Grace Matila Teresa Mebur, salah satu mahasiswi program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan dan pemenuhan untuk tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Nawinanti Napitupulu, SH, MH, MKN, dan MSc. Judul pembahasan yang saya angkat yaitu tentang pasar uang. Oke, yang pertama itu, apa itu pasar uang? Pasar uang ialah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, di sini akan saya paparkan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dapat dilihat dari indikator pasar, yaitu indikator pertama adalah jangka waktu. Untuk pasar uang, jangka waktunya itu jangka pendek. Sedangkan pasar modal memiliki jangka panjang. Indikator kedua yaitu dari produk yang diperjualbelikan. Untuk pasar uang, produk yang diperjualbelikan itu ada 2. Yang pertama sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Sedangkan untuk pasar modal, produk yang diperjualbelikan itu ialah saham, obligasi, dan juga reksadana. Indikator ketiga yaitu hasil or return. Untuk pasar uang, hasilnya itu merupakan bunga. Sedangkan untuk pasar modal yaitu berupa dividen dan capital gain. Indikator yang keempat selanjutnya adalah pelaksana. Kalau untuk pasar uang, pelaksananya itu adalah Bank Indonesia. Sedangkan untuk pasar modal, pelaksananya itu ada perusahaan efek dan juga bursa efek. Indikator berikutnya adalah peranan. Untuk peranan, pasar uang itu sebagai peranti operasi pasar terbuka. Lalu untuk pasar modal, peranannya itu alternatif pendanaan perusahaan dan juga alternatif investasi bagi pemilik modal. Berikutnya akan saya paparkan mengenai fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang bagi bank sentral ialah sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Dan juga fungsi pasar uang itu sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Selanjutnya, fungsi pasar uang adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan suatu investasi. Dan juga pasar uang berfungsi sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu, fungsi pasar uang adalah memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Oke, untuk karakteristik pasar uang. Di sini disebutkan yang pertama, karakteristik utamanya itu adalah orientasi profit. Yang kedua, karakteristik berikutnya adalah menekankan pada kredit jangka pendek. Lalu pasar uang juga bersifat abstrak. Tidak ada tempat khusus untuk perdagangannya, seperti pasar modal ataupun pasar barang. Dan transaksinya itu over the counter atau OTC. Ini dilakukan oleh setiap peserta melalui desk atau dealing room masing-masing pelaku pasar. Transaksi pasar uang bagi bank ini dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa yang disebut dengan dealer money market. Lalu, instrumen pasar uang mudah sekali untuk diperdagangkan kembali.
Dan karakteristik yang terakhir, pasar uang itu memiliki karakteristik liquid yang mudah untuk dicairkan. Oke, untuk manfaat pasar uang. Manfaat dari pasar uang yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah dari overnight sampai tempo 1 tahun. Yang kedua, bagi pihak yang surplus dana, pasar uang ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang idle atau tidak terpakai. Selanjutnya, manfaat pasar uang bagi bank. Pasar uang ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Oke, di sini akan disebutkan peserta pasar uang. Yang pertama ada bank, yang kedua itu ada lembaga pemerintah, yang ketiga itu ada perusahaan asuransi, dan juga ada yayasan. Selanjutnya ada lembaga keuangan seperti koperasi ataupun pegadaian. Selanjutnya, peserta pasar uang ada perusahaan-perusahaan besar. Dan tidak lupa dapat dilakukan oleh individu dan juga broker. Oke, akan saya jelaskan juga contoh mekanisme transaksi di pasar uang. Di sini dapat kita lihat Bank Harta, contohnya, Bank Harta mengalami kalah clearing, sehingga Bank Harta meminjam kepada Bank Karung di pasar uang antar bank. Dengan demikian, Bank Indonesia pun akan mengkredit akun Bank Karung di Bank Indonesia dan akan mendebit akun Bank Harta di Bank Indonesia. Dengan demikian, di sini Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia. Namun, bank tersebut tetap berhutang kepada Bank Karung. Oke, selanjutnya mengenai instrumen pasar uang. Di sini instrumen pasar uang meliputi yang pertama itu ada call money, yang dimana call money itu adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek dalam hitungan hari antar bank. Lebih jelasnya, call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara aja. Lalu, bagi bank yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan, pinjaman singkat merupakan kewajiban ataupun utang atau pasifa. Lalu pinjaman singkat dibukukan dalam rekening antar bank. Instrumen pasar uang berikutnya adalah sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI. Sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, yaitu 1-3 bulan, dengan sistem diskonto atau bunga. SBI juga merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Lalu, tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.
Sejak awal Juli 2005, BI ini menggunakan mekanisme BI rate atau suku bunga BI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan oleh BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Lalu untuk instrumen yang ketiga, yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU sama halnya dengan SBI, merupakan suatu instrumen pasar, operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Instrumen selanjutnya ada sertifikat deposito, yaitu sertifikat ini yang dimaksud adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk atau dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Lalu ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka ini terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Instrumen pasar uang berikutnya ialah Bankers Acceptance. Bankers Acceptance ini adalah suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Eksportir yang sangat tergantung pada pembiayaan akseptasi oleh bank domestik atau suatu bank asing. Dengan demikian, akset adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan resiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang akan mengambil risiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai risiko kredit dan menyebarkan risiko tersebut dalam berbagai pinjaman. Instrumen pasar uang selanjutnya adalah Repurchasement Agreement atau repo. Repurchasement Agreement ini adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Oke, saya akan lanjutkan ke risiko yang muncul dalam pasar uang. Risiko-risiko yang akan muncul dalam pasar uang itu adanya risiko pasar atau interest rate risk, dan juga ada risiko investasi, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta asing, dan risiko politik. Selanjutnya mengenai indikator pasar uang. Indikator pasar uang meliputi yang pertama itu ada suku bunga pasar uang antar bank. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, indikator pasar uang ini adalah volume transaksi pasar uang antar bank. Di sini yang dimaksud adalah jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah.
Yang ketiga, ada suku bunga pasar uang antar bank. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam sebuah dana dalam bentuk US dollar. Indikator selanjutnya adalah volume transaksi pasar uang antar bank dalam US dollar. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Selanjutnya, indikator pasar uang yang dipaparkan ini adalah JIBOR, Jakarta Interbank Offer, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Indikator berikutnya ada suku bunga deposito rupiah, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Selanjutnya ada indikator suku bunga deposito US dollar. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Lalu ada juga indikator pasar uang tentang nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang dimaksud adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Indikator berikutnya ada suku bunga kredit. Suku bunga kredit ini adalah tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Selanjutnya, indikator ini ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dari suatu waktu tertentu. Lalu ada indikator berikutnya, yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Indikator berikutnya ada yang disebutkan dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI ini adalah instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Baik, demikian video yang secara sederhana ini. Secara paparan materi, saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasannya. Hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan tentang pasar uang. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya saya sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, yaitu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, sebagai bekal atau proses pembelajaran saya yang akan lebih baik. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, dan MSc. Terima kasih.